Jadi sekarang kita udah masuk ke level 1. Alhamdulillah. Jadi New Zealand government itu menerapkan level untuk melihat bagaimana situasi atau keadaan COVID di negara ini. Jadi untuk level Jadi level 1 yang ini paling termasuk rendah, yang sudah nggak sih? udah yang paling bagus gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hidayatuna di seluruh Nusantara. Kembali lagi bersama saya Anissa Nur Lestari di Dialog Hidayatuna. Gimana kabarnya sahabat semua? Semoga walaupun dalam pandemi seperti ini tetap sehat. Bagi yang bekerja tetap menjaga kesehatan di luar sana, stay safe dan mengikuti protokol kesehatan, insya Allah ya. Nah, seperti biasa kita akan berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang inspiratif. Seperti biasa sebelumnya kan udah sama mahasiswa-mahasiswa yang studi di luar negeri seperti di Wuhan, Cina, kemudian Brunei Darussalam, Belanda. Nah, kira-kira guest star kita hari ini siapa ya? Nah, jadi ini saya sekarang sudah tersambung nih dengan Mbak Lina Yulianti. Aku panggilnya kakak aja ya, Kak. Kita masih seumuran kayaknya ini, Pak. Iya. Wah, masih seumuran. Kalina di sana gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Lagi Alhamdulillah. masuk winter jadi kadang agak-agak flu dikit-dikit gitu. Tapi overall Ya, sehat. flu karena dingin ya. Ya, semoga tetap bisa beraktivitas juga. Nah, kesibukannya sekarang apa nih, Kak? Jadi karena di sini saya itu termasuknya mahasiswa baru gitu ya, baru nyampe ke New Zealand. Iya, maba ini, maba. Ya, maba. Jadi datang ke New Zealand itu bulan Januari akhir dan mulai kuliah pada Februari. Jadi ini masih masuk di semester pertama, tapi udah mau selesai di Juni ini. Nah, mau naik semester berarti untuk ya? Juli ke depan naik ke semester 2. Iya, Juli. Jadi Berarti lagi ujian ini, Mbak ya? Ya, jadi kebetulan untuk di jurusan saya, jurusannya Public Policy. Ya. Jadi ambil Master of Public Policy di Victoria University of Wellington. Itu kebetulan ujiannya lebih ke esai, karena kan Public Policy ya, gimana untuk developing analysis dan sebagainya. Iya. Jadi pembentukan policy brief dan sebagainya. Nah, untuk kembali teori lebih banyak. Sebenarnya not really teori, tapi praktik juga bagaimana kita menerapkan sebuah alat analisis untuk kebijakan seperti itu. Jadi kembali ke kesibukan. Jadi saya di sini sebenarnya masih fokus kepada studi saya sama join organisasi yang bernama PPI. PPI Perhimpunan. Sepertinya I-nya ada Indonesia. Pasti. Perhimpunan Pelajar Indonesia Wellington. Di Wellington berarti ya semuanya orang. Wah, berarti di sana banyak orang Indonesia juga. Ya, lumayan di sini, lumayan banyak. Dan kebetulan termasuk di kampus Kalina juga. Iya, termasuk di sini saya juga datang dengan beberapa teman saya Indonesia. Kebetulan kami semua yang datang bareng di bulan Januari akhir itu dari beasiswa New Zealand Government Scholarship. Jadi di sini saya mendapatkan NZ Government Scholarship. Gitu. Jadi itu ada sekitar kurang lebih 14 mahasiswa. Itu di kampus yang sama? Ya, di kampus ya. Atau menyebar? Dia menyebar, tapi yang di kampus yang sama itu sekitar 10 atau 11-an mahasiswa gitu, dengan jurusan yang berbeda. 11 orang. Sekitar segitu kurang lebih. Dengan orang yang dengan jurusan yang berbeda-beda gitu. Ya, selain itu ya kesibukannya sih so far kayak gitu, tapi untuk rencana ke depan mau coba cari untuk organisasi yang lain dan juga part time. Karena di sini kebetulan untuk visa kita bisa dipakai untuk apply kerja tapi part time. Jadi student visa work gitu. Oh, bisa ini ya, part time di sana ya. Cuma ada batasnya. Tapi apa di sana memangnya kondisi sudah bisa kembali ini lagi? Apa pandeminya sudah selesai? Nah, jadi alhamdulillahnya untuk keadaan corona di New Zealand ini, untuk COVID ini cukup
membaik kayak gitu. Jadi sekarang kita udah masuk ke level 1. Jadi New Zealand government itu menerapkan level untuk melihat bagaimana situasi atau keadaan COVID di negara ini. Jadi untuk level level 1 yang ini paling rendah, yang sudah enggak sih? Udah yang paling bagus gitu. Jadi level 1, level 2, level 3. Level 3 itu mirip PSBB mungkin kalau di Indonesia. Bukan, kalau lockdownnya level 4 gitu. Jadi kita udah sempat lockdown. Jadi untuk informasi di sini untuk COVID New Zealand itu sekarang udah 0 cases, udah nggak ada yang aktif untuk COVID, di rumah sakit juga udah nggak ada yang dirawat terkait dengan COVID. Sudah nggak ada kasus positif gitu ya? So far, alhamdulillah gitu. Ya. Kemudian korban juga yang sebelumnya, berarti kalau secepat ini memang nggak banyak ya? Sebenarnya bukan cepat juga gitu ya, karena kita melakukan berbagai tahapan gitu. Jadi pada awal ketika COVID sudah mulai merebak ke berbagai dunia, termasuk di Indonesia juga. Sudah prepare. Itu sekitar awal Maret kalau saya nggak salah. Jadi pemerintah New Zealand itu langsung menerapkan pembatasan penerbangan untuk ke New Zealand. Jadi yang boleh penerbangan itu untuk penerbangan lokal saja. Iya, domestik. Saja, tapi setelah keadaan COVID ini lebih memburuk dan di New Zealand saat itu ada 2 cases COVID dari orang yang sedang habis traveling gitu ke Iran atau ke Irak kalau saya tidak salah. Setelah itu pemerintah New Zealand menerapkan lockdown. Jadi kita sempat lockdown 1 bulan. Iya, jadi setelah lockdown itu dikaji, terus keadaan COVID ya cukup membaik, jadinya saat itu di casesnya kita overall cases di New Zealand ini sekitar 14.000 dengan yang meninggal 27 atau 25 begitu. Dan saat itu kita terjadi perubahan yang signifikan. Jadi saat itu dikaji, kita nggak langsung langsung turun ke level 1 ketika level 4 lockdown ini sudah selesai. Jadi kita turun ke level 3. Level 3 itu sigap banget gitu. Mirip kayak SBB itu tadi gitu. Jadi dikaji lagi sampai level 2 dan pada akhirnya kita level 1 ini. Jadi ada berbagai kayak kegiatan, misalnya kayak ada pembatasan, kalau misalnya kumpul dibatasi maksimal 10 orang. Ya, karena itu tadi sih, maksudnya antara ketegasan pemerintah dan juga koordinasi dengan masyarakat serta kerjasama dengan masyarakat itu sendiri yang baik sehingga menjadikan penanganan COVID cases di sini itu ya cukup baik pula kayak gitu. Alhamdulillah. Senang dengarnya Mbak. Iya. Bisa di sana sudah bisa sampai level 1. Ya semoga juga Indonesia juga bisa seperti itu, jadi bisa beraktivitas juga, nggak perlu takut lagi untuk keluar, tapi tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Berarti di sana Kalina sendiri sudah bisa keluar, kemudian industri, kemudian ekonomi semua berjalan dengan normal. Kalau untuk di level 1 ini alhamdulillah sudah mulai kembali normal. Tapi kalau pas di level 2 itu pun kita meskipun lockdown jadi nggak tutup total. Jadi ada misalnya kayak minimarket sama toko-toko obat itu yang masih dibuka. Cuma kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Misal nih jaga jarak kayak gitu. Jadi antara customer satu dengan customer yang lain itu toko-toko itu sudah menerapkan ada garis-garisnya sendiri. Jadi toko-toko pun sudah diberitahu gitu. Dan kita masih boleh untuk pergi ke pantai atau menikmati pemandangan apa, dengan catatan harus pergi sendiri, maksudnya nggak boleh bergerombol kayak gitu. Tidak, kayak kumpulan-kumpulan atau. Terus organisasinya seperti apa? Kalau organisasi tetap karena berjalan ini saat itu lockdown, jadi kita sekarang online, kan di Indonesia online. Seperti ini via Zoom atau Google Meet. Iya, kita pakai Zoom. Tapi nggak apa-apa, yang penting silaturahmi tetap berjalan ya. Betul sekali. Iya. Via Zoom. Alhamdulillah, senang dengarnya. Mudah-mudahan di Indonesia juga cepatnya bisa seperti itu juga, karena kebetulan saya ini juga mau lanjut S2 tapi karena masih seperti ini situasinya, jadi saya kemungkinan besar kuliahnya online. Dan mudah-mudahan intensif sih, doain ya semoga sukses. Ini saya juga kuliahnya online nih karena lockdown kemarin itu, jadi itu online. Alhamdulillah sih, kalau dengar situasi di New Zealand ini kondisinya sudah mulai membaik, berarti sudah tidak was-was lagi, tapi tetap
mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan tidak ada lagi kasus-kasus COVID yang datang. Harapannya begitu. Kalau perlu mudah-mudahan tidak ada lagi ya penyakit-penyakit seperti ini yang datang, karena benar-benar seluruh dunia pun terasa mencekam ya. Iya, ini benar-benar unpredictable gitu kan. Dengan penuh uncertainty untuk ke depan COVID ini. Nah, kemudian di Kalina sendiri di sana sebagai muslim nih, kita nih di sana kakak gimana menjalankan ibadahnya? Apakah di New Zealand itu tetap bisa beribadah seperti biasa walaupun di luar sebelum COVID ini ya? Kakak di sana sudah berapa lama tinggal? Di sini sudah sekitar 5 bulanan. Jadi sejak 5 bulan. Sudah sejak 5 bulan. Nah, sebelumnya itu kan ada berita yang menggemparkan yang tragedi penembakan di Christchurch yang di sana Commonwealth, daerah Commonwealth. Itu bagaimana? Apa sampai sekarang masih menjadi kabar bulan-bulanan atau yang menakutkan menurut Kalina gimana tuh di sana? So far sih atau ya ini menurut pribadi masing-masing mungkin, tapi kalau sepengamatan saya dan sepengalaman pribadi saya, so far sih aman-aman saja dan rasa toleransinya juga tinggi di sini itu. Dan orang-orangnya kalau saya nilai juga termasuknya ramah. Jadi kalau misalnya jalan juga saling sapa atau apa. Dan mungkin bahkan untuk karena setelah cases itu, jadi ada kita misalnya ketemu nih orang muslim karena kita kan pakai jilbab. Terutama aku kan pakai jilbab nih. Iya, hijab. Jadi kalau misalnya ketemu orang dan dia juga termasuk muslim, itu kita disapa kayak gitu. Assalamualaikum atau apa kayak gitu. Ya sejak kejadian itu. Jadi mereka sudah paham dengan ini ya, hijab kita. Jadi ketemu ya orang yang berhijab, mereka mengucapkan salam gitu ya, Masya Allah. Kalau yang mengucapkan salam itu sesama muslim ya. Tapi kalau untuk yang di luar muslim ya mereka menghormati. Terus kita juga ada acara untuk menghormati yang hari penembakan saat itu. Jadi pemerintah New Zealand mengadakan semacam kayak penghormatan begitu. Tribute to victim gitu ya. Ada acaranya kayak gitu. Ya so far untuk jadi bisa jadi pelajaran juga ya buat untuk ibadah juga mayoritas itu. Nggak seperti Indonesia ya, memang karena mayoritas di Indonesia kan muslim, karena di sini itu muslimnya dikit. Jadi untuk masjid-masjid juga cukup jarang. Tapi di kampus ada masjid. Cuma kita kalau misal kampus saya Victoria University of Wellington. Ada masjid. Ada, cuma kita kalau misalnya mau sholat di sana itu kita perlu kartu gitu. Jadi maksudnya misalnya jadi student card kita gitu. Jadi perlu registrasi dulu ke komunitas muslim. Namanya kemudian bisa beribadah namanya di sana. Muslim Fik kayak gitu. Jadi kita terregistrasi, baru kita bisa untuk mengakses musola itu kayak gitu untuk beribadah di sana. Jadi mungkin itu salah satu untuk ini juga kali ya, maksudnya ya menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan kayak gitu. Iya, jangan sampai nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Tapi alhamdulillah karena di luar negeri itu khususnya daerah-daerah Eropa, Inggris, nggak semua kampus, apalagi tempat kakak Victoria University ada fasilitas ibadah untuk muslim ini termasuk jarang. Iya sih memang, makanya itu saya juga cukup bersyukur meskipun ketika mau masuk pun harus registrasi kayak gitu kan. Itu memang baru setelah tragedi yang Christchurch itu atau memang sebelumnya di Victoria University sudah ada? Saya ini ya sebenarnya kurang research tentang itu, tapi untuk sepengamatan saya sih sudah ada meskipun sebelum itu, karena ini pun dikelola oleh Victoria Muslim ini community. Jadi komunitas muslim di Victoria University ini sendiri. Di gitu. Victoria ada komunitas Islam seperti itu, kemudian mengembangkan. Ya memang ada. Bisa gitu. ada tempat ibadah seperti itu ya. Masya Allah. Jadi bisa ibadah sama teman-teman juga. Iya, tapi so far sih lebih kampus, ini karena dekat juga kebetulan ini si flatnya, karena saya kan tinggal di flat itu dekat kampus, jadi kalau ibadah bisa langsung ke flat ini. Itu seperti ini semacam kos-kosan, asrama. Iya semacam asrama gitu. Kos. Jadi bisa langsung ibadah di sana. Nah pasca berita-berita yang kemarin itu tragedi penembakan itu, apa masih
kondisi di sana kan mungkin seperti yang kakak bilang tadi sudah mulai membaik, sudah tidak ada rasa was-was lagi. Tapi apakah Islamofobia sendiri itu masih ada untuk orang-orang tertentu? Misal ada yang bercadar atau mungkin ngelihat orang yang sholat, karena kan biasa netizen di Indonesia ini melihat berita-berita di luar sana seakan-akan Islam ini seperti bukan disingkirkan sih, menakutkan atau kan minoritas seperti gitu. itu. Iya betul. Iya. Gimana itu? Kalau misalnya saya bilang nggak ada sama sekali, itu juga nggak mungkin gitu ya, karena kan pasti itu ada kayak gitu. Ya. Cuma so far kalau misalnya saya lihat sih bisa dikatakan sangat jarang untuk masalah Islamofobia kayak gitu. Jadi karena di sini tuh termasuk negaranya itu tolerannya tinggi. Jadi meskipun melihat orang yang berjilbab atau apa itu sudah hal yang biasa, terutama dari sejak kondisi yang penembakan itu kali ya. Jadi kan mungkin toleransinya ada lebih kayak gitu. Terus juga kadang teman saya juga banyak yang non muslim kayak gitu dari berbagai negara. Kadang mereka juga bertanya, oh aku baru lihat misalnya kalau yang muslim itu pakai jilbab kayak gini, pakai scarf kayak gitu. Oh itu wajib ya. Kok ada temanku yang muslim lain juga ini nggak pakai. Itu akhirnya jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang dari unik kayak gitu kan ya. akhirnya bisa kayak sharing pengetahuan, sharing pengalaman bahwa memang Islam itu ya seperti ini kayak gitu. Ya itu kembali ke individu masing-masing, identitas seperti itu. Ya jadi so far relatif aman karena toleransi itu tadi sih. Toleransinya tinggi di sana, berarti memang di New Zealand sendiri yang rasisme seperti itu tidak ada, atau memang nggak terlihat, memang mereka itu gitu ya. Tidak terlihat. Karena kan yang sekarang ini yang lagi ramai dibicarakan itu adalah yang di Amerika, seperti di sana yang masalah rasisme. Iya, rasisme. Kalau di sini so far. Tapi alhamdulillah dengarnya kalau di sana aman-aman aja ya Kak. Ya semoga aman terus. Iya, alhamdulillah. Ya karena di sini kan juga berbagai macam culture juga kan New Zealand itu. Iya, budaya. Macam culture gitu, budaya. Jadi mungkin belajar dari sana juga.